Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa qala aida man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, segala puja dan puji hanya kepada Allah. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, serta iman yang teguh di dalam dada-dada kita, sehingga saat ini kita bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sekali sepekan, yakni salat Jumat secara berjemaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, selaku khatib senantiasa mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena iman dan takwa adalah merupakan dasar utama penilaian terhadap amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jemaah Jumat yang berbahagia, berbahagialah kita hari ini, kita masih dapat melakukan kewajiban-kewajiban kita. Di samping itu juga ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, di mana di bulan ini kita masih berada di bulan Syawal. Tentu Rasulullah menginginkan umatnya mendapat pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi menyampaikan, innallaha ta'ala khalaqas samawati wal ardi biyaumi Syawal wa man samaha min sittah qatabalahu kullu adadin hasanin, akan dicatat baginya orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Syawal ini, karena Allah menciptakan langit dan bumi di bulan Syawal. Bisittati ayami, dalam waktu 6 hari. Maka siapa yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, qatabalahu, maka Allah mencatat baginya kullu adadin min khalqihi, dari setiap ciptaan Allah itu yang berada di dalam antara langit dan bumi, setiap kebaikan. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita sulit untuk mencatat, menghitung betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah ciptakan. Dan setiap makhluk Allah ciptakan, ketika kita berpuasa di bulan Syawal ini 6 hari, apakah dengan berturut-turut ataukah dengan berselang-seling dalam waktu di bulan Syawal ini, maka kita memperoleh pahala begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yamhu sayyi'at, yang kedua, Allah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Wa yarfa'u darajat, yang ketiga, Allah mengangkat derajat kita. Betapa bahagianya hamba Allah yang
mana melakukan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ini. Mari kita niatkan dengan hati yang suci. Salah satu bentuk istiqomah kita setelah bulan Ramadan, kita melakukan puasa 30 hari, ada yang 29 hari, dan dijadikan sebagai tarbiyah, sebagai pembelajaran, sebagai pembiasaan. Maka istiqamah di sini setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tetap berpuasa. Bagaimana pahala didapat? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ketika kita berpuasa selama sebulan atau 30 hari, maka dibalas dengan 10, maka 30 kali 10 sebanyak 300, ditambah dengan 6 hari, 6 kali 10 60, maka jumlah keseluruhan 360 ya. Dalam setahun itu jumlah kurang lebih 360. Maka betapa banyak pahala kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis Nabi menyampaikan, man ahsana ahadukum islamahu, siapa yang memperbaiki agamanya, ya, siapa yang memperbaiki agamanya, fa kullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, tuktabu lahu asrah mislaha, akan dicatat baginya 10 kebaikan, ila mi'ata sab'imi'ah, ila sab'imi'ah, sampai 700 pahala. Masya Allah. Hatta yulqa azza wa jalla yaumal qiyamati, sampai ia berjumpa dengan Allah di hari kemudian. Inilah harapan Rasulullah SAW kepada Allah, agar supaya umatnya itu diberikan fasilitas, sehingga Allah menerima doa Nabi itu, sehingga umat Muhammad itu diberikan fasilitas khusus dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ada 3 hal. Pertama, umat Muhammad itu dilipat gandakan pahala-pahala ibadahnya, karena umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek dan tubuhnya kecil-kecil dan juga malas beribadah. Sementara umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, tubuhnya besar-besar dan kuat beribadah, sehingga Nabi meminta kepada Allah fasilitas khusus. Maka kebaikan yang kita lakukan dari 1 kebaikan berlipat menjadi 10, dari 10 bisa berlipat menjadi 700, bahkan khairu min alfi syahrin, melebihi daripada 1000 bulan. Masya Allah. Dalam riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah membaca di dalam kitab At-Taurat. Apa bunyinya? Di situ tertulis bahwa akan datang satu umat, akan dilipat gandakan pahala ibadahnya dari 1 menjadi 10, bahkan berlebih, sehingga Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka menjadi umat-umatku. Apa kata Allah? Wahai Musa, umat-umat itu dipimpin oleh seorang nabi kekasihku, yaitu Muhammad. Maka berbahagialah kita semua ini menjadi umat kepada Rasulullah SAW. Nabi begitu sayang dan cinta kepada kita saat-saat menjelang kematian. Bukan istri yang dipanggil, bukan bapak yang dipanggil, bukan ibu yang dipanggil, tapi yang dipanggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Yang kedua, sebab umat Muhammad itu dilipat gandakan pahalanya karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga Adening, ada surga Firdaus. Maka tentu dengan mencapai derajat-derajat surga itu, maka harus dengan amal-amal ibadah yang lebih banyak ya, agar supaya umat Muhammad itu bisa mencapai derajat yang tinggi dan mencapai surga yang tinggi, maka tentu dengan amal ibadah yang lebih banyak. Kalau kita berdasar dengan umur kita tidak pantas, karena umur kita pendek-pendek dan kerja ibadah kita sangat sedikit. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah meminta kepada Allah agar supaya
amal ibadah kita lebih banyak dan lebih besar daripada umat-umat terdahulu? Ya. Sehingga Nabi Isa sendiri cemburu dengan salat Jumat, karena pahalanya salat Jumat itu lebih afdal daripada salatnya Jibril 40 tahun. Sehingga Nabi Isa itu meminta kepada Allah agar supaya dia bisa melaksanakan salat Jumat. Maka Allah berikan umur panjang. Masih sementara Nabi Isa di langit kedua, saat nanti akhir zaman akan turun, langsung salat Jumat dan diturunkan di hari Jumat karena sesuai dengan permintaannya. Masya Allah. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga terakhir adalah di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, ya, di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, semua orang-orang yang pernah kita zalimi, maka mereka menggantungkan pahala kepada kita dan akan menuntut balas kepada Allah. Ya Allah, berikanlah amal ibadahnya kepadaku, karena sewaktu di dunia telah menzalimi saya dan saya sama sekali tidak bisa melawan karena dia orang besar. Tapi saya bersabar akan menuntut datangnya hari kiamat. Saat ini saya menuntut ya Allah agar supaya Engkau berikan amalnya kepadaku. Maka Allah mengatakan, ambillah amal-amal ibadah yang pernah lakukan, ambillah semuanya. Lalu dia meminta lagi, ya Allah, masih ada lipatan-lipatan pahalanya yang Engkau berikan kepadanya. Maka Allah berkata, hei hambaku, lipatan-lipatan pahala bukan dari amal ibadahnya, tapi itu semata-mata dari kasih sayangku kepadanya. Maka saya berikan lipatan-lipatan pahala, dan itu tidak akan saya berikan kepada para penuntut-penuntut amal, tapi itu saya tetap sisihkan untuknya sebagai bentuk kasih sayangku kepadanya. Masya Allah, jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sampai lipatan-lipatan pahala ibadah yang kita lakukan, Allah tetap tidak akan memberikan kepada para musuh-musuh kita di hari kemudian nanti, dan nantinya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa meningkatkan aktivitas ibadah kita. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan latihan, bulan pendidikan. Maka seyogianya umat yang beriman setelah bulan Ramadan maka akan semakin meningkat pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi di bulan Ramadan kita giat melakukan ibadah, tapi setelah bulan Ramadan kita kembali melipat sejadah, kembali melipat sarung, menyimpan songkok di lemari. Nanti tahun depan kita ketemu lagi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dan kita harapkan setelah bulan Ramadan kita lewati, maka semakin meningkat pula kualitas ibadah kita kepada Allah, meningkat pula kuantitas ibadah kita kepada Allah. Di bulan Ramadan kita rajin mengaji, maka di luar bulan Ramadan jangan sama sekali kita tinggalkan. Sebagai wujud cinta kita, terutama pemerintah Kabupaten Bone, kemarin kita mengadakan simaan dari 18 titik, dari 18 tempat, dengan jumlah 693 orang, bertepatan dengan hari jadi Bone ke 693. Masya Allah, ini adalah merupakan dalam bentuk peduli kita kepada Al-Quranul Karim, bentuk cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Bukan saja kita umat Islam pada khususnya, tapi pemerintah setempat Kabupaten Bone memperhatikan bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa bercahaya hatinya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan ayat 660 ayat diringkas menjadi 114 surah, dipadatkan lagi menjadi 30 juz. Kalau 30 juz dipadatkan itu masuk di dalam surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah dipadatkan maka masuk kepada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dipadatkan maka masuk kepada sifatnya Allah Ar-Rahmanirrahim. Kalau dipadatkan lagi
Rahmanir Rahim, maka tinggal satu, Ar-Rahim, cinta dan kasih sayang. Maka tidak pantaslah kalau ada orang mengatakan Islam itu adalah teroris, kalau Islam itu adalah pembawa onar. Tapi yakin percaya, Islam mendatangkan keamanan, kesahduan dan kenyamanan, baik dalam kerukunan berbangsa, beragama dan berkeluarga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.